Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku. Dan hari ini, lagi-lagi aku bakal bikin reaction video. Tapi hari ini bakal agak berbeda karena aku bakal bikin reaction video to TikTok acne tips. Nah, jadi seperti yang kita tahu, belakangan ini karena di karantina, self-isolation, dan lain-lain, banyak banget nih teman-teman yang mulai berpindah ke TikTok karena katanya sih TikTok tuh lebih fun, lebih seru, dan lain-lain. Nah, tentunya dengan berpindahnya banyak orang ke TikTok, juga banyak nih konten-konten baru di TikTok. Nah, jadi aku sebagai skincare entusias nih, aku cukup penasaran, pengen tahu apa aja sih konten-konten yang sekarang ada di dalam TikTok yang berhubungan dengan tips, pengobatan, jerawat, dan lain-lainnya. Oh ya, sebelumnya kalau kalian mau follow TikTok aku ada TikTok account namanya Fun Skincare. Kalian bisa follow aku di sana. Tanpa basa-basi, kita mulai. Penyebab pertama, sebum wajah kamu teroksidasi oleh sinar matahari. Kedua, karena overproduksi oil, jadi oilnya itu lebih kental daripada biasanya karena teroksidasi sinar matahari dan produksinya lebih banyak. Yang ketiga, pergantian sel kulit kamu yang paling atas itu nggak teratur. Jadi dia either lebih lambat daripada normalnya. Karena normalnya kan 28-30 hari. Kalau dia lebih lambat, akhirnya dia nyumbat nih si saluran keluarnya. Nah, cara mengatasinya gimana? Ini dia tips dari aku. Pertama, double cleansing. Karena untuk mengangkat sisa-sisa kotoran dan oil yang ada di dalam pori-pori kamu dengan menggunakan double cleansing oil dan sabun wajah. Gunakan tabir surya dan ditambah dengan vitamin C atau vitamin E untuk menambah antioksidan di kulit kamu. Yang ketiga, atur produksi oil wajah kamu dan pergantian kulit kamu dengan teratur dengan memakai skincare yang mengandung bahan-bahan yang ini. Terakhir, gunakan charcoal to clear mask 1 atau 2 kali seminggu dan less make up. Oke, jadi ini merupakan satu konten yang ternyata dibuat oleh seorang dokter ya, namanya Dokter Jessica Tania. Oke, jadi aku harus setuju sih sama semua pendapat dia di dalam konten ini. Semuanya informasinya benar dan tepat banget. Pertama soal kenapa pori-pori bisa tersumbat dan skincare dengan ingredients apa yang harus kalian cari untuk mencegah pori-pori tersumbat ini. Ini patut banget nih kalian follow kalau misalkan di TikTok dan kalian mau tahu tentang banyak lagi tips-tips mengenai jerawat, kalian harus follow di Dokter Jessica Tania. Oke, kita langsung ke video berikutnya. Hai guys, jadi hari ini aku mau nyobain salah satu skincare yang lumayan viral di TikTok. Ini itu pemakaiannya itu seminggu 2 kali dan pemakaiannya itu 10 menit, gak boleh lebih. Langsung aja, pertama aku udah cuci muka, pas banget, kebenaran banget muka aku ini lagi breakout, lagi banyak banget jerawat karena pola hidup yang jorok. Kalian beli hasil injaknya dulu, terus kalian cobain dulu. Oke, jadi ini merupakan salah satu sebenarnya produk di TikTok yang cukup viral, yaitu The Ordinary Peeling Product. Nah, di sini dia tuh mengandung AHA yang cukup tinggi nih kandungannya, jadi persentasenya tinggi, jadi dia tuh poten banget emang untuk membantu mengangkat lapisan sel kulit mati kita. Dan yang dia sebut tadi benar, dia itu hanya bisa dipakai selama maksimal banget adalah 10 menit. Jangan digunakan secara berlebihan karena malah bisa mengiritasi dan merusak skin barrier kalian. Nah, lalu yang berikutnya tips dari aku, kalau misalnya kalian lagi mencoba produk ini, kalian harus gunakan di kulit yang kering. Kenapa harus kulit kalian kering? Kalau misalnya kulit kalian basah, maka produknya tuh penetrasinya akan lebih dalam. Sedangkan dia tuh konsentrasinya tinggi banget, jadi kemungkinan mengiritasi kulit jadi semakin tinggi kalau kalian gunakan di wajah yang setengah basah. Jadi apa yang dia katakan benar, tapi lagi-lagi kalau misalnya kalian itu lagi berjerawat yang meradang, aku nggak menyarankan kalian untuk menggunakan ini ya, karena penggunaan produk seperti ini malah bisa bikin kulit kalian makin iritasi dan peradangannya makin hebat. Jadi ini sebaiknya digunakan untuk kesehari-harian. Kalau misalnya kalian udah tinggal sisa-sisa bekas jerawat dan kalian mau menghilangkan, memudarkan bekas jerawat tersebut, tapi bukan di saat jerawat kalian lagi parah-parahnya.
Di sini dia itu memberikan tips untuk obat jerawat yaitu Acnol. Nah, Acnol ini aku sendiri pernah coba sebenarnya dulu pas aku tinggal di Indonesia, dan ini merupakan salah satu obat jerawat favorit saudaraku sebenarnya. Aku tahu kandungannya salah satunya adalah alkohol, dia kandungannya cukup tinggi, lalu dia juga mengandung sulfur. Jadi yang punya properti emang antibakterial dan bisa membantu mengontrol jerawat. Tapi lagi-lagi apa yang salah sebenarnya di sini adalah dia itu nggak bisa membantu menghilangkan bekas jerawat. Dia itu hanya bisa untuk mengobati jerawat yang lagi aktif. Nah, jadi makanya kalian kalau lagi pakai produk ini jangan terlalu berlebihan. Gunakan hanya di bagian yang memang jerawatnya lagi aktif. Nah, kalau misalnya kalian gunakan di jerawat yang udah nggak aktif, tinggal bekasnya, malah kandungan yang ada di produk ini bisa membuat kulit kalian tuh makin kering dan memperlambat proses regenerasi kulit kalian. Makanya bekas-bekas jerawatnya akan semakin lama, semakin susah pudarnya. Jadi ingat, untuk pakai produk ini hanya di lesi jerawat yang masih aktif atau lagi meradang. Jangan digunakan di bekas jerawat yang udah mulai kelihatan hyperpigmentation-nya. Oke? Next. Lagi-lagi ada konten dari seorang dokter nih, Dokter Vivi Mamonto. Benar, dia sebut di sini ada beberapa makanan yang menyebabkan jerawat, yaitu diantaranya ada karbohidrat olahan, produk susu, fast food, protein whey, dan juga makanan manis, lemak trans, dan juga alkohol. Belum selesai, jadi ada 7 yang dia sebut. Jadi ya benar sih, jadi beberapa makanan ini memang udah ada langsung risetnya, asosiasi antara konsumsi dan penyebab jerawat, dan beberapa lainnya itu meningkatkan inflamasi, proses peradangan di seluruh tubuh kita. Jadi bisa dibilang mungkin bisa memperparah kondisi, walaupun buktinya belum kuat, tapi ada korelasinya lah kurang lebih. Masker alami yang bahaya untuk jerawat. Banyak yang bilang ini untuk nyembuhin jerawat, tapi aku udah pernah cobain dari pengalaman aku sendiri dan itu nggak benar. Yang pertama adalah bawang putih. Jadi kalau jerawat langsung dikasihin bawang putih itu perih banget, panas banget, dan jadinya waktu itu merah, gatal-gatal, dan kayak kulitnya kebakar, malah harus ke dokter gitu. Terus yang kedua adalah cuka apel. Cuka apel bagus untuk sebagian orang kalau mereka tahu rasio antara cuka apel dan airnya. Kalau nggak tahu, itu bisa nyebabin sakit, gatal-gatal juga, dan panas. Yang ketiga adalah lemon. Lemon langsung ditaruhin ke ini katanya jerawatnya. Nah, itu aku udah pernah coba dan nggak berhasil, dan malah iritasi karena kulitnya mungkin sensitif. Aku nggak tahu untuk yang lain. Semoga bermanfaat. Oke, ini lagi-lagi sebuah konten yang sangat baik dan benar banget di dalam TikTok, yaitu masker alami yang bahaya untuk jerawat. Jadi seperti yang kita tahu, banyak banget memang informasi-informasi di internet yang salah, yang apa ya, kayaknya tuh sangat mendewakan namanya tuh pengobatan alami dengan produk-produk yang ada di dapur untuk menyembuhkan jerawat. Contohnya tadi dia sebut ada bawang putih, cuka apel, lalu ada lemon. Itu tuh semua merupakan ingredients dari di dapur yang sering banget kita lihat di internet tuh kayaknya konon menjadi kayak obat ampuh melawan jerawat, sedangkan enggak, itu sama sekali nggak benar. Nah, malahan menggunakan ingredients tersebut di atas jerawat yang lagi meradang bisa bikin kulit kita makin iritasi dan peradangan makin hebat. Jadi jerawatnya bukannya malah sembuh, malah tambah parah. Jadi aku setuju banget sama konten ini nih. Harus banget di like, di follow juga. Aku nggak tahu kenapa yang like dikit ya ini. Harusnya ini yang like banyak karena isinya adalah facts. Oke, mari kita lanjut ke konten berikutnya. Cara ngilangin jerawat dan beruntusan. Yang pertama, kalian harus rajin minum air putih minimal 1 liter sehari untuk melancarkan metabolisme dan membersihkan tubuh dari dalam. Yang kedua, kalau bisa kurangi dan jangan makan gorengan serta cabai-cabean, terutama yang berlemak ya guys. Yang ketiga, kalian harus rajin cuci muka setiap hari minimal 3 kali 1 hari. Yang keempat, kalian harus rajin menggunakan facial mask dan juga facial scrub sebanyak 1-2 kali dalam 1 minggu. Yang kelima, jangan lupa pakai krim atau obat jerawat setiap kali kalian selesai cuci muka. Hari ini aku mau ngasih 5 tips cara. Nah, ini nih konten yang tidak aku harapkan beredar di dalam TikTok dengan likes yang lumayan banyak banget, 42.000 orang yang nge-likes dengan tips yang
cukup bisa dipertanyakan kebenarannya. Yang pertama, dia itu menyarankan minum air hanya 1 liter dalam sehari. Sedangkan kayak kita itu butuh 2 liter, guys. Dengan kondisi kulit kita berjerawat kayak atau nggak berjerawat, kita itu masih butuh asupan air yang cukup setiap harinya minimal sebanyak 2 liter ya guys. 8 gelas sehari itu minimal. Lalu yang terakhir emang nggak ada hubungannya sih antara minum air dan mengobati jerawat, karena ya kita review ya sedikit penyebab dari jerawat. Penyebab dari jerawat kan produksi minyak yang berlebih, lalu pori-pori yang tersumbat, dan juga yang terakhir karena pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Nah, kalian pikirkan deh, kalau dari logika ini, mana dari 3 penyebab ini yang kira-kira bisa kita tangkal dengan meminum air? Kayaknya nggak ada kan? Nah, makanya jadi tips yang pertama itu udah kayak agak ngaco dikit. Nah, lalu tips yang kedua dari dia adalah untuk mengurangi makanan yang berminyak dan juga gorengan dan juga cabai ya. Nah, ini juga merupakan pertanyaan yang sering aku dapet sih. Boleh nggak sih kita makan cabai lalu kayak makan yang berminyak saat kita lagi mengalami jerawat? Sejujurnya, belum ada studi yang kayak menghubungkan, mengasosiasikan makanan yang gorengan atau juga pedas dengan namanya pertumbuhan jerawat. Tapi secara logika adalah kalau misalnya kita makan makanan yang pedas, dia itu emang mengaktifasi tubuh kita untuk memproduksi molekul-molekul yang mengakibatkan peradangan. Ada beberapa orang yang memang melihat perkembangan kulitnya yang membaik saat dia nggak terlalu sering makan makanan yang pedas. Kalian bisa coba trial dan error sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian merasakan dengan kalian stop makan makanan pedas, kulit kalian itu membaik, ya kalian lakukan. Bisa jadi itu placebo effect, tapi selama itu membuat diri kalian merasa lebih baik, ya kalian lakukan aja. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah stop makan cabai-cabean, lalu kalian nggak merasa ada perubahan sama sekali di kulit kalian, ya berarti memang itu bukan salah satu penyebab dari bertumbuhannya jerawat kalian. Nah, lalu yang ketiga merupakan salah satu tips yang paling gak benar menurut aku, rajin cuci muka. Nah, di sini tuh ada stigma. Emang beberapa orang berpikir kalau orang jerawatan itu karena dia itu kotor, nggak suka cuci muka, which is very wrong. Malah kebanyakan orang yang memiliki permasalahan jerawat itu conscious banget sama kebersihan kulit mereka. Bahkan lebih conscious dibandingkan orang yang nggak berjerawat. Mungkin orang yang memang nggak ada bakat jerawat itu dia bisa cuci muka sehari sekali dan memang ya nggak berjerawat, mungkin karena nggak ada produksi minyak yang cukup dan juga pertumbuhan kulitnya itu, pelepasan kulitnya juga udah baik. Sedangkan teman-teman yang punya produksi minyak yang berlebih dan juga misalnya pelepasan kulitnya itu nggak kurang baik, nah dia walaupun udah dicuci muka sering apapun malah juga masih berjerawat. Nah, lalu kenapa sih salah untuk mencuci muka lebih sering kalau misalnya terutama kalau kalian lagi berjerawat? Yang pertama, karena proses mencuci muka sendiri itu sangat mengiritasi kulit sebenarnya. Dia itu mengangkat banyak kandungan air dan juga minyak natural yang ada di permukaan kulit kita. Nah, lalu yang kedua, oleh karena itu, jadi skin barrier kita itu lagi ada di masa lemahnya di saat kita setelah mencuci wajah. Nah, terutama ini bahaya banget kalau misalnya kalian habis cuci muka, kalian itu nggak menggunakan moisturizer atau pelembab yang cukup untuk mengembalikan hidrasi lagi ke kulit kalian. Nah, secara nggak langsung, kalian itu malah mengiritasi kulit kalian, bikin skin barrier makin rusak, jadi kuman-kuman penyebab jerawat itu makin mudah mengakibatkan peradangan dan lain-lain. Jerawat kalian bakal tambah parah. Jadi kalau misalnya kalian punya permasalahan jerawat, kalau bisa ya kalian cuci muka maksimal 2 kali aja sehari. Nah, lalu setelah mencuci muka, jangan lupa juga untuk mengembalikan hydration ke kulit kalian dengan menggunakan moisturizer yang tepat. Nah, makanya di sini rajin mencuci muka itu nggak akan membantu kalian menghadapi jerawat kalian, adanya juga malah tambah parah kalau misalnya kalian terlalu sering mencuci muka karena kulit jadi iritasi, skin barrier rusak, jadi semakin gampang peradangan, dan ya pokoknya there's nothing good comes from too much. Pokoknya jangan terlalu berlebihan, guys. Apapun itu, pokoknya ya do it in moderation aja lah pokoknya. Nah, lalu untuk tips dia yang berikutnya adalah rajin menggunakan masker dan facial scrub. Dia disebut itu 1-2 kali dalam seminggu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih untuk menggunakan masker dan facial scrub untuk 1 kali dalam 2 minggu, karena itu kan mengembalikan level moisture ke kulit kalian ya. Tapi menurut aku apa yang salah adalah dia nggak menekankan untuk menggunakan pelembab setiap hari setelah habis mencuci muka sebanyak, tadi dia bilang 3 kali dalam sehari. Nah, lalu tips dia berikutnya yang
ya aku agak bingung sih gimana menanggapinya, yaitu soal face scrub. Karena face scrub itu kan ada banyak banget jenis-jenisnya, ada yang partikelnya emang lembut, ada partikelnya kasar banget. Nah, kalau misalnya kalian sedang berjerawat dan jerawat kalian itu lagi meradang, aku nggak menyarankan kalian untuk menggunakan any physical scrub. Kenapa? Karena itu risknya terlalu tinggi menurut aku. Jadi physical scrub itu kan bisa kemungkinan iritasinya cukup tinggi, dan kulit kalian itu kalau berjerawat artinya lagi iritasi dan meradang. Menambah beban iritasi lagi ke kulit kalian akan membuat kulit kalian tuh semakin marah. Jadi jerawatnya bukannya malah sembuh, tapi malah jadi semakin parah. Jadi ya gitu deh. Kalau bisa jangan face scruban sih kalau misalnya jerawatnya lagi meradang. Untuk masker nggak apa-apa, 1-2 kali dalam seminggu atau mau setiap hari. Yang penting kalian pokoknya mengembalikan kelembapan kulit kalian setelah kalian mencuci wajah kalian. Nah, lalu untuk tips yang terakhir adalah gunakan acne cream. Sebenarnya nggak salah sih, aku kurang paham ya dengan produk yang dia taruh di video ini. Tapi in general, acne cream itu mempunyai tendensi untuk mengeringkan kulit kita. Jadi ada baiknya setelah kalian mencuci muka kalian, kalian gunakan pelembab, baru kalian gunakan acne cream. Jadi pelembabnya itu mengembalikan hidrasi kulit kalian, acne creamnya ini buat mentargetkan jerawat kalian. Jadi semuanya dapet dan serba balance. Oke, jadi gitu aja untuk video yang kali ini, yaitu TikTok reaction video edisi tips-tips jerawat. Jadi aku cukup kaget sebenarnya, di TikTok lumayan banyak sih konten-konten yang bagus dan berbobot banget mengenai jerawat sekarang ini. Tapi ya walaupun masih ada sih tips-tips yang sesat dan lebih populer dibandingkan yang benar. Sayang banget ya sebenarnya. Nah, jadi aku mau ingetin ke kalian, untuk siapa aja, kalau misalnya kalian mendapatkan informasi di internet, selalu kalian pertanyakan, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalian pertama tanya, apakah informasi ini dari sumber yang kredibel? Siapa dia untuk memberikan informasi kalian? Lalu yang kedua, kalian harus cross-check. Jangan langsung kalian terima mentah-mentah. Mentang-mentang dia kasih kayak foto before dan after dia, lalu dia bilang, saya pakai bawang putih, bla bla bla, kalian langsung percaya. No. Kalian harus pertanyakan dulu, apakah ini benar? Kalian cross-check lagi. Dan baru kalian terima informasinya. Jadi pokoknya kalian harus berhati-hati karena informasi sekarang banyak banget. Siapa aja bisa memberikan informasi di internet tanpa ada yang bertanggung jawab, ada yang enggak. We never know. Jadi ada sebaiknya kita sebagai konsumen harus lebih teliti dan lebih lebih kritis kayaknya untuk menerima informasi yang ada di internet. Oke, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Thank you guys so much for watching. Kalau misalnya kalian suka nih untuk reaction video, TikTok reaction video, silahkan kasih thumbs up-nya jadi aku tahu. Dan kalau misalnya banyak yang nge-like, aku bisa bikin lebih banyak lagi konten serupa. Jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel aku. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan lebih banyak lagi konten skincare, beauty, lifestyle, silahkan follow aku di TikTok Advanced Skincare. Dan ya, jadi segitu aja. Hope to see you guys next time. Bye guys!